Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study English. Kita akan membahas tentang TOEFL skills, yaitu Introductions for TOEFL Structure. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Saya berharap melalui konten pembelajaran ini teman-teman bisa lebih paham tentang TOEFL dan bisa meraih target skor yang diharapkan. Sebelum mulai, perkenalkan, saya Miss Fitri. Berikut pengalaman saya mengajar Inggris sejak 2017. Saat ini saya aktif mengajar di dua lembaga, yaitu Kobe Educations dan Jago Bahasa. Saya juga punya kelas online, namanya kelas Bingo. Oke, so let's get started. Sebelum kita masuk ke pembahasan Introduction for Structure, teman-teman perlu tahu ada beberapa jenis tes TOEFL ya. Jadi tes TOEFL itu ada 3 jenis. Yang pertama ada IBT atau Computer Based Test ya. Ini berbasis komputer. Kemudian ada ITP. ITP ini ada yang Paper Based Test, offline ya, yang manual. Kemudian ada juga yang Computer Based Test yang berbasis online. Kemudian ada juga TOEFL Prediction. Yang pertama IBT. Nah, TOEFL IBT ini sudah setara dengan IELTS ya, karena yang diujikan juga sama, ada 4 section, ada reading, listening, speaking, dan writing gitu. Bahkan biayanya juga sama ya, setara, sekitar 3 jutaan. Dan surprisingly, untuk TOEFL IBT ini lebih mahal daripada IELTS ya, sekitar 3,4 juta. Dan bedanya kalau di IELTS pakai band untuk scoringnya ya, band 0 sampai 9. Nah, sementara pada TOEFL IBT ini skor masing-masing sesinya tuh 30 kalau sempurna ya. Jadi overall skornya kalau sempurna 120. Nah, next ini ke TOEFL ITP. Nah, TOEFL ITP ini yang sering kita gunakan ya, sering kita pakai untuk apply, untuk lanjut studi gitu ya, kemudian persyaratan sidang atau apply kerja, scholarship, biasanya kita menggunakan ITP. Nah, sebenarnya prediction itu juga TOEFL ITP ya, cuma bedanya ada TOEFL ITP yang ITS ya, yang resmi atau yang official. Nah, ada juga yang ITP yang prediction gitu. Nah, bedanya sih dari sertifikatnya. Jadi TOEFL ITP yang official ya, yang resmi itu dikeluarkan oleh ITS ya, Educational Testing System. Nah, ini ada logo ITS-nya di sertifikatnya. Ini ITS ini adalah institusi yang mengeluarkan, yang provide ya, provide untuk TOEFL officialnya. Gitu. Nah, jadi kalau nggak ada logo ITS-nya ya dia bukan yang official ya, dia yang prediction. Jadi ada 3 sesi pada TOEFL ITP, ada listening, structure, dan reading. Skor maksimalnya itu 677, tapi dibulatin jadi 680. Nah, biaya tesnya sendiri berkisar 550 sampai 650 ribu. Mungkin ada yang lebih mahal juga ya, ada 700 ribuan. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tes TOEFL yang official ya, yang resmi, kemudian kok harganya di bawah 500. Nah, mungkin bisa ditanyakan, ini TOEFL ITP yang ITS resmi atau yang prediction gitu ya. Oke, nah sekarang kita fokus ke structure and written expressions. Nah, structure and written expressions ini muncul di sesi yang kedua ya pada tes TOEFL. Jadi setelah listening, kemudian berlanjut ke structure and written expressions. Terdapat 40 pertanyaan pada structure and written expressions dengan estimasi waktu pengerjaannya 25 menit. Gitu. Jadi kebayang ya, satu soalnya tuh kita nggak boleh spend lebih dari ya 30 detik. Gitu. 30-40 detik. 40 pertanyaan itu terdiri dari 15 pilihan ganda yang multiple choice, kemudian 25 itu yang error analisis ya, cari yang salah gitu, pernyataan yang salah. Kata yang salah. Kemudian perlu diingat bahwa semua soal structure itu bentuknya itu sentence gitu ya. Jadi pastikan kelengkapan subjek dan verb-nya, kelengkapan kalimatnya. Dan minimal kalimat itu at least ya dia punya satu subjek dan satu verb. Makanya nanti untuk structure itu kita akan belajar formulanya ya, formula structure-nya per skill-nya nanti seperti apa. Oke, next. Nah, jadi bentuk questions-nya seperti ini ya. Ini contohnya untuk yang multiple choice. Nah, jadi perhatikan structure kalimatnya. Kita lengkapi yang hilang. Ya, misalnya dia udah punya verb nggak kalimat ini ya, udah lengkap nggak verbnya. Apa yang kurang gitu ya. Misalnya, oh verbnya belum ada. Ya udah kita cari verb. Jadi kalimat tuh nggak boleh double verb ya. Nggak boleh double verb, nggak boleh missing verb, nggak boleh double subject, gitu. Nggak boleh missing subject juga.
Boleh double verb nanti ketika dia punya konektoran. Kita kan lebih bahas lebih lanjut gitu ya terkait structure. Nah, contohnya ini ya. Jadi kita lengkapi yang hilang. Oh, ini sudah punya verb. Jadi jangan cari yang verb lagi, eliminasi. Karena nanti jadi double verb nggak boleh ya. Jadi kita karena ini it's ya kepemilikan, saya dia diikutin dengan noun. Jadi kita cari yang bentuknya noun. Nah seperti itu. Jadi kita akan melengkapi kebutuhan kalimatnya ya, kayak perlu melengkapi subjeknya gitu, atau ini missing verb ya, kurang verbnya. Kemudian untuk soal error analysis, ini ada 25 ya sisanya, ini tadi 15 yang multiple choice. Nah, 25 soal yang berupa error analysis ini akan ada nih ya, kita fokus pada underline gitu. Pada kalimat ini yang di garis bawah ya, berarti kita cari yang salah gitu di antara underline ini. Jadi teman-teman bisa cross check ya dari A, kemudian B. Nah, misalnya ini apa ya yang salah? Karena di sini chemical itu adjective. Nah, adjective itu react itu verb. Nah, adjective nggak bisa jelasin verb ya. Tuh, jadi yang dijelaskan sama adjective adalah noun. Gitu. Jadi ini error ya, harusnya bentuknya noun ya. Chemical reaction, seperti itu. Jadi kita harus cari bagian yang salah, gitu, yang error, pada kalimat ini. Oke, next. Nah, kemudian berikut adalah konversi scoring TOEFL. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada tabel berikut ya. Ini sudah sesuai urutan sesinya, jadi sebelah kiri ini adalah jumlah jawaban benar, kemudian ini sesi yang pertama listening, sesi yang kedua structure, dan yang ketiga reading. Jadi misalnya ya, untuk akumulasi skor structure-nya, misalnya nih benarnya 25. Gitu. Jadi skornya berapa? Teman-teman lihat. Structure di sini. Berarti dia 49 ya dikali 10. Jadi 490 skornya. Dan untuk akumulasi keseluruhan skor TOEFL, nah ini kita tinggal tambahkan semua skor yang terkonversi ya, kemudian dibagi 3. Kayak misalnya, oh section yang pertama ya, listeningnya benar 35. Oh, berarti skornya 540. Kan dikali 10 ya. Kemudian section yang kedua, 25. Tadi 25 berarti 490. Kemudian section yang ketiga readingnya benar 30 misalnya, berarti skornya 480 gitu. Jadi ditambahkan semuanya dibagi 3. Nah, ini adalah akumulasi keseluruhan skor kita ya. Kenapa kita perlu tahu konversi scoring? Nah, at least karena kita punya target ya, misalnya untuk apply beasiswa, biasanya untuk dalam negeri minimal 500 kan. Nah, untuk luar negeri minimal 550. Nah, jadi teman-teman buat target kayak skorku mau 500 minimal gitu. Berarti harus benar berapa gitu kan ya. Jadi kita tetapkan target kayak berarti listeningnya harus benar 29 minimal. Gitu. Kalau misalnya salahnya lebih dari 20-an ya 21, berarti ya kurang dari 500. Nah, kemudian berarti structure-nya harus benar berapa nih minimal? Harus benar 26. Berarti nggak boleh salah lebih dari 14 ya. Kan dari 40 soal. Kemudian reading-nya berarti harus misalnya 500. Berarti di sini ya benar 33 nih. Berarti maksimal salah 17. Nggak boleh salah lebih dari 17. Oke, jadi sekian materi kali ini. Thank you for watching. Untuk pembelajaran lebih lanjut, teman-teman bisa mengakses tautan e-book, PPT, dan latihan soal melalui tautan yang ada di description. Dan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan pada Let's Study yang telah menyediakan bahan pembelajaran gratis, teman-teman bisa berdonasi melalui scan QR di samping. Selain itu, teman-teman juga bisa support Let's Study dengan cara like, subscribe, follow, dan share platform Let's Study ke teman-teman yang lain. Teman-teman juga bisa komen di bawah jika ada pertanyaan. Okay, so see you on the next video.